Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ignite. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita BBTH episode 193 ya guys. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan bahwa jika kalian belum menonton episode sebelumnya, alangkah baik tonton terlebih dahulu. Jika tidak, kalian tidak mengerti apapun di sini. Dan jika kalian sudah menontonnya, tanpa menunda lagi, mari kita ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita melihat di bawah kekuatan gabungan dari 7 Douseng, api siluman teratai akhirnya disegel. Sedangkan kesepakatan yang rapuh antara Xiaoyan dan berbagai pihak juga ikut lenyap. Mereka resmi memulai perebutan api siluman teratai. Di tengah pertempuran yang kacau, Xiaoyan berhasil mengalahkan Huan Feng dan berhasil merebut api iblis teratai murni. Tapi tanpa diduga, Hun Meisang, penguasa istana jiwa, tiba-tiba turun tangan. Hal ini membuat gurunya, Jian dan Sun Er terkejut dan panik. Mereka langsung memberitahu Xiaoyan untuk berhati-hati, namun kita melihat Xiaoyan tidak takut sedikit pun, dan kita hanya melihat dia tersenyum dingin. Tetapi tindakan ini justru sesuai dengan keinginan Xiaoyan. Dia telah menunggu momen ini karena teratai penghancur telah lama menunggu. Di awal episode ini, kita melihat teratai penghancur meledak yang membuat orang-orang di sekitar terpental jauh. Hal ini membuat Sun Er dan guru Xiaoyan menjadi khawatir akan keselamatannya, karena dia meledakkan teratai penghancur bersamanya, berharap ketua alu jiwa mati bersamanya. Di sisi lain, kita melihat Hun Feng dan berkata, menggabungkan api pelik memang menjadi kuat, tetapi kekuatan Xiaoyan sendiri tidak cukup untuk membunuh ketua istana. Setelah ledakan mereda, kita melihat Jian membawa Xiaoyan keluar dari kehampaan. Dia setengah sadar dan dia tetap menggenggam api iblis teratai yang sebelumnya sudah disegel. Semua orang yang berada di pihak Xiaoyan sedikit lega karena Xiaoyan selamat dari ledakan dahsyat itu. Xiaoyan minta maaf kepada mereka karena telah membuat mereka khawatir. Jian memarahi Xiaoyan dan berkata, "Apakah kau sudah gila? Jika kau terjebak di dalamnya, kau juga akan hancur oleh teratai api." Xiaoyan tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Jian. Xiaoyan lanjut berkata, "Sayang sekali, ini masih tidak bisa menyingkirkannya." Benar saja, kita melihat Hun Meisang yang berada di sisi ledakan teratai penghancur milik Xiaoyan hanya menghancurkan topengnya, dan dia mengeluarkan sedikit darah dari sudut bibirnya. Hun Meisang melihat ke arah Xiaoyan dan berkata, "Orang yang membuat istana jiwa gagal berkali-kali memang hebat." Jian maju dan berkata, "Jika kau ingin berkelahi, akulah Denny." Hun Meisang tertawa dan berkata kembali, "Saat bekerja sama sebelumnya, kalian kira kalian sudah tahu kekuatanku. Kalau benar-benar begitu, sekarang mungkin sudah waktunya aku buat kalian terkejut." Hun Meisang mengeluarkan semua kekuatan yang dia tekan sebelumnya. Hal ini membuat para tetua yang bekerja sama dengannya menjadi terkejut. Melihat hal ini, tetua klan Gu juga berkata, "Dosen bintang 5? Dia menipu kita semua." Dia lanjut berkata, "Hun Meisang, kau sudah menjadi dosen bintang 5, tetapi masih berani turun tangan. Apakah kau mencoba mengabaikan perjanjian klan kuno?" Hun Meisang tersenyum dan berkata, "Aku kebetulan saja tanpa sengaja melangkah ke level yang lebih tinggi. Itu tidak dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Serahkan asal api iblis." Dia langsung menyerang ke arah Xiaoyan, tapi Jian mencoba menghentikannya. Perbedaan kekuatan Jian dengan Hun Meisang seperti langit dan bumi. Serangan yang dilancarkan Jian tidak berlaku kepadanya. Dia menghancurkan serangan Jian dengan mudah. Akhirnya, dia mengabaikan Jian dan langsung terbang ke arah Xiaoyan dan berkata, "Hari ini kau tidak akan bisa lolos." Xiaoyan tidak tinggal diam. Dia menghindar Hun Meisang terbang secepat mungkin. Tetapi, hal ini bukanlah perkara sulit untuk Hun Meisang. Guru Xiaoyan dan tetua lainnya mencoba membantunya. Tetapi, wakil aula jiwa dan Hun Feng menghentikan mereka. Tidak butuh waktu lama untuk Hun Meisang mengejar Xiaoyan. Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di belakang Xiaoyan dan berkata, "Anak muda, matilah." Pada saat serangan Hun Meisang hampir mengenai Xiaoyan, tiba-tiba dari kehampaan muncul serangan tinju dan langsung menghancurkan serangan Hun Meisang dalam sekejap. Dari kehampaan muncul sosok berjubah merah dan berambut merah dan berkata, "Generasi penerusku, bagaimana boleh kau bunuh sesuka hati? Dia adalah leluhur Xiaoyan, yaitu Xiao Chen. Dia telah menghancurkan tanda budak api yang berada di dalam tubuhnya sehingga dia keluar dari pengasingannya." Ketika Hun Meisang mendengar kata-kata leluhur, dia langsung bertanya, "Kau adalah anggota klan Xiao?" Hun Meisang sama sekali tidak mengenalinya. Pada saat bersamaan, Xiao Chen mengaktifkan kekuatan dosen bintang 5-nya dan berkata, "Bocah dari klan jiwa, berhentilah menggonggong." Hun Meisang tidak berhenti bertanya. Dia tidak percaya bahwa orang kuat masih ada di klan Xiao, dan klan jiwanya tidak dapat informasi apapun tentang dirinya.
Mendengar ocehannya, Xiao Chen langsung melancarkan serangan menggunakan kapaknya. Hal ini membuat Hun Meisang kewalahan. Dia mencoba menyerang Xiao Chen, tapi mudah baginya untuk menghancurkan serangan Hun Meisang. Xiao Chen tidak tinggal diam. Dia menyerang kembali Hun Meisang dengan serangan yang bernama 3 kapak penghancur langit. Hun Meisang mencoba menahan serangannya, tetapi kekuatan serangan Xiao Chen terlalu besar, sehingga Hun Meisang menerima serangan kuat dari Xiao Chen yang membuat dia terpental jauh ke belakang. Hun Meisang terlempar jauh dan menghantam batu yang berada tepat di belakangnya. Serangan Xiao Chen benar-benar kuat. Tak heran, dia bisa bertahan di ilusi begitu lama. Melihat ini, semua tetua dan Xiao Yan tercengang karena Xiao Chen bisa menghabisi Hun Meisang dengan waktu sesingkat itu. Walau menerima serangan kuat dari Xiao Chen, Hun Meisang masih bisa bangkit. Melihat hal ini, Xiao Chen berkata, "Kau cukup tangguh." Hun Meisang terdiam sejenak dan berkata, "Tetua Mo, kau sudah menonton begitu lama. Sudah waktunya turun tangan, bukan?" Mendengar ini, semua orang menjadi waspada. Dari kehampaan muncul sosok tua berambut putih dan berkata, "Hun Meisang, kau sangat membuatku kecewa." Sosok itu adalah tetua Hun Mo, Doseng bintang 5. Melihat itu, tetua klan Gu berkata, "Tetua Mo, bisa-bisanya klan Jiwa mengutusmu. Apakah klan Jiwa benar-benar mau bermusuhan dengan klan kuno?" Mendengar itu, tetua Mo berkata, "Konyol. Di hadapan api iblis teratai, kalian bukan apa-apa." Dia mulai melancarkan serangan ke semua orang yang ada di sana, dan tiba-tiba suara aungan kerbau dari kehampaan muncul yang membuat serangan tetua Mo seperti dinetralkan. Dan di saat bersamaan, suara muncul dari kehampaan dan berkata, "Sudah kuduga klan Jiwa kalian pasti tidak akan bertindak sesuai aturan." Riak muncul dari kehampaan. Dari riak itu, muncul seekor kerbau dan di atasnya duduk sosok anak kecil. Dia duduk dengan santai di atas kerbau. Dia adalah leluhur Pagoda Pil Doseng bintang 6. Seorang tetua dari Pagoda Pil memberi hormat. Hal ini membuat leluhur Pagoda Pil membuka mata. Dia tersenyum dan berkata, "Kau pasti mau. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, sekarang kau juga sudah menjadi doseng." Tetua Mo memberi hormat dan berkata, "Ini berkat bimbingan leluhur di masa lalu, maka aku bisa naik tingkat." Melihat hal ini, tetua Mo dari klan Hun berkata, "Siluman tua dari Pagoda Pil kecil, kau masih suka mengada-ada seperti ini. Klan Jiwa bertekad untuk mendapatkan api iblis teratai. Sebaiknya kau jangan ikut campur. Kalau tidak, ketua klan kami tidak keberatan mengambil pil segar tingkat 9 puncakmu ini." Leluhur Pagoda Pil membalas perkataannya, "Kalau klan Jiwa bertindak sesuai aturan, aku juga tidak perlu muncul. Mengenai ketua klan kalian, dia sudah lama mengincarku. Namun, kalau aku serahkan padanya, apakah dia berani memakannya?" Dia melihat ke arah Xiao Chen dan berkata, "Pondasi klan Xiao sungguh kuat. Xiao Chen si kapak darah bisa-bisanya hidup sampai sekarang. Ini juga termasuk hal bagus." Xiao Chen berkata, "Benar-benar sudah lama tidak bertemu." Leluhur Pagoda melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, "Xiao Yan, berikan api iblis teratai padaku." Xiao Yan sedikit ragu, tetapi dia teringat pada saat leluhur Pagoda Pil mendapatkannya dari Hun Meisang. Tanpa pinggir panjang, langsung menyerahkannya. Melihat ada peluang, tetua Mo dari klan Jiwa langsung berteleportasi dan sampai tepat di depan api iblis teratai yang tersegel. Tetapi itu bukan masalah besar bagi leluhur Pagoda Pil. Dia tersenyum tipis dan langsung melakukan relokasi ruang dengan tetua Mo dari klan Jiwa dalam sekejap. Setelah api iblis teratai berada di tangan leluhur Pagoda Pil, dia mulai berkata, "Api siluman teratai, kau sengaja disegel hanya karena ingin melihat perselisihan internal kami, agar terakhir bisa menuai keuntungan, kan? Kau menyembuhkannya dengan sangat baik, tetapi kau tidak bisa menyembuhkannya dariku. Keluarlah." Leluhur Pagoda Pil mulai melepaskan segelnya, tetapi dia tidak mau keluar. Leluhur Pagoda Pil lanjut berkata, "Kalau kau tidak mau berinisiatif muncul, aku akan turun tangan." Pada saat segel itu terbuka sepenuhnya, muncul sebuah teratai yang di dalamnya adalah api iblis teratai. Dia berkata, "Siluman tua, kau merusak rencanaku lagi. Apakah kau cari mati?" Melihat hal ini, semua orang yang ada di sana terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa api iblis teratai masih hidup dan dia berpura-pura tersegel di dalamnya. Leluhur Pagoda Pil mulai berdiri dan berkata, "Api iblis teratai, sifatmu mudah marah. Kalau kau dibiarkan memasuki Jinzhou, pasti akan menyebabkan banyak kematian terjadi. Karena ini, dahulu Master Siluman Teratai memilih untuk menyegelmu. Kalau tidak boleh pergi dari sini." Mendengar ini, api iblis teratai marah dan berkata, "Jangan ungkit bajingan tua itu. Aku telah mendampinginya selama ribuan tahun. Tidak ada kontribusi, sudah bekerja keras. Namun, dia malah mau menyegelku. Dia pantas terkena serangan balik."
Adapun aku bisa pergi atau tidak hari ini tidak bisa ditentukan olehmu. Dia mulai mengaktifkan kekuatannya dan berkata, patung api iblis. Seketika sebuah patung raksasa terbentuk. Dia langsung melancarkan serangan ke arah leluhur pagoda pil itu dan berkata, matilah. Bersamaan dengan serangan tinju ke arah leluhur pagoda pil, api yang berada di bawah mereka juga ikut menyerang ke semua arah. Serangan api itu mengarah kepada Xiaoyan. Dia hendak menghindar, tetapi tanda api di dahinya bersinar yang membuat dia sedikit pusing dan tidak bisa menghindar dari serangan api itu. Melihat hal ini, Sun Er terbang ke arahnya dan menyelamatkannya. Kita melihat leluhur pagoda pil terus melancarkan serangan ke arah patung raksasa itu, tetapi serangannya tidak berefek sedikit pun. Hal ini membuat api iblis teratai tertawa dengan penuh rasa kemenangan. Leluhur pagoda pil meluncur ke arah patung iblis itu dan menghancurkan semua serangannya yang membuat api iblis teratai terdiam. Setelah itu, leluhur mengeluarkan serangan pil meleburkan langit. Serangan itu mengenai patung iblis itu dan seketika sebuah hisapan berwarna keemasan muncul dan menyerap patung iblis. Tetua Mo dari klan Hun terkejut. Dia tidak percaya bahwa leluhur pagoda pil bisa meleburkan api iblis. Melihat hal ini, api iblis teratai marah dan berkata, hari ini siapapun yang berani menghalangiku akan kuleburkan hidup-hidup, sedangkan kau, orang yang wujud aslinya adalah pil, aku mau lihat, bisa menjadi apa lagi setelah aku meleburkanmu. Dia terbang ke atas dan mulai membentuk sebuah formasi. Nama formasi itu adalah formasi kuno pelebur langit. Formasi ini sangat berbahaya. Di bawah formasi ini, seorang akan dileburkan menjadi budak api. Formasi itu mulai terbentuk, auranya sangat kuat. Aura itu membuat semua orang menjadi waspada. Setelah formasi itu terbentuk sepenuhnya, tekanannya membuat beberapa orang tidak tahan. Leluhur Mo dari klan Hun mencoba membuka ruang untuk pergi dari sana, tetapi usahanya sia-sia. Karena formasi ini dibuat oleh Master Iblis teratai yang dahulu disebut paling mendekati tingkat penguasa tempur. Tetua Mo mulai berkata, di ruang yang dibangun oleh orang sehebat itu, takutnya belum ada yang bisa sembarangan membangun jalur. Dari atas, api iblis teratai mulai berkata, aku mau meleburkan kalian semua menjadi budak apiku. Serangan api dari atas formasi mulai berjatuhan. Jika terkena api itu, seseorang akan menjadi budak api. Leluhur pagoda pil terbang ke arah klan Huan dan mengajak mereka untuk bekerja sama. Leluhur pagoda pil mulai berkata, formasi pelebur langit terbagi menjadi dua, langit dan bumi. Kami hadapi formasi langitnya, kalian hadapi formasi buminya. Mendengar hal ini, Tetua Mo menyetujuinya dan meminta anggota klannya untuk menyerang formasi buminya. Leluhur pagoda pil juga langsung meminta semua orang untuk menyerang formasi langit bersamanya. Kita melihat ada dua serangan. Pertama, menyerang ke atas, dan yang kedua, menyerang ke bawah. Xiaoyan juga tidak tinggal diam. Dia langsung terbang ke atas, tetapi di tengah perjalanan, tanda api di dahinya menyala kembali, yang membuat dia sedikit pusing. Di kepalanya seorang sedang berbicara kepadanya, anak muda, aku pinjamkan tubuhmu untuk sementara. Kalau tidak, hari ini kalian tidak akan bisa lolos dari kematian. Xiaoyan yang masih bingung dan dia melihat formasi itu mulai menyempit, sedangkan serangan yang dilepaskan semua orang sepertinya tidak berpengaruh. Lelaki misterius itu berbicara kembali. Bocah, cepat serahkan tubuhmu padaku. Kalau formasi kuno pelebur langit aktif sepenuhnya, kalian tidak akan bisa hidup. Bahkan nasib orang-orang di sekitarmu. Percayalah padaku satu kali ini saja. Xiaoyan yang masih ragu-ragu, api iblis teratai mulai tertawa gembira melihat formasi benar-benar mengurung mereka sepenuhnya. Sambil tertawa, dia mulai berkata, sudah ribuan tahun, akhirnya akan segera berakhir. Master Iblis teratai, kau kira dengan begini kau bisa menghancurkanku? Aku adalah benda dewa langit dan bumi, tentu dilindungi oleh langit dan bumi. Tetapi tiba-tiba dia terdiam. Dia melihat orang-orang yang ada di bawah baik-baik saja. Mereka juga heran dan bingung setelah terkena formasi kenapa mereka masih baik-baik saja. Dan kita melihat Xiaoyan berada di atas mereka. Tubuhnya dipenuhi api dan terbang ke arah api iblis teratai. Rambutnya mulai memutih dan sosok pria berambut putih dan berjubah putih muncul di belakangnya. Dan sosok itu adalah Master Iblis teratai. Hal ini membuat semua orang terkejut. Bahkan napas api iblis teratai mulai tidak teratur. Master Iblis teratai menatap ke arah dan berkata, siluman kecil, apa kabar? Tatapan mereka berdua pun bertemu dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak alur cerita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan see you guys.